Diasumsikan Anda dan rekan membuka sebuah kursus bahasa Inggris yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 59 Bandung pada awal bulan Januari tahun 2023. 1. Sebuah usaha tentunya harus memiliki merek agar mudah dikenal oleh konsumen. Yang dimaksud dengan merek adalah tanda atau simbol khusus yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang merupakan identitas suatu usaha untuk menjadi pembeda antara barang yang diproduksi oleh pihak dengan pihak lainnya. B. Apa merek yang akan Anda gunakan bagi kursus bahasa Inggris tersebut? Apa makna dari merek tersebut? Jelaskan. Untuk saya di sini akan menggunakan merek Kila Bati. Kila itu artinya setiap atau berharga. Jadi memiliki makna setiap yang kita ajarkan akan berharga bagi masa depan kalian. Lalu ada Bati yang artinya bersatu, dan maknanya itu di sini kita bersatu untuk menghadapi setiap tantangan di masa yang akan datang. Bagian C. Apa tagline yang akan Anda gunakan bagi kursus bahasa Inggris tersebut? Apa makna tagline tersebut? Jelaskan. Untuk tagline yang saya gunakan di sini yaitu raih lebih baik untuk menjadi lebih baik di masa depan, dan makna tagline tersebut adalah belajar merupakan modal kita untuk menjadi lebih bekerja keras dan mencapai prestasi yang lebih baik ke depannya. Jadi untuk kalian jangan pernah semangat untuk terus belajar. Pertanyaan nomor 2. Dalam merencanakan penawaran pasarnya, pemasar harus melihat 5 tingkat produk. Apa 5 tingkatan produk kursus bahasa Inggris Anda? Dan jelaskan. Untuk tingkatan yang pertama ada manfaat inti, artinya itu manfaat dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Dan untuk penerapannya di kursus saya ini, kursus bahasa Inggris memiliki manfaat untuk membuat kita menjadi lebih mudah memahami berbagai macam hal di sekitar kita. Apalagi bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia ini, termasuk untuk kepentingan akademis. Yang kedua di sini ada basic product, atau artinya itu bentuk dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera, dan penerapannya yaitu produk dasar yang disediakan untuk menunjang manfaat ini adanya fasilitas belajar yang memadai, tenaga pengajar yang profesional, dan strategi belajar yang tersistem, runtut, dan juga berkualitas. Untuk tingkatan yang ketiga ada produk yang diharapkan, artinya itu rangkaian atribut dari produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Dan penerapannya adalah bagus tidaknya suatu kursus bahasa Inggris tidak hanya dilihat dari seberapa lengkap fasilitas yang ada di dalamnya, tetapi mentor atau tenaga kerja yang berkualitaslah yang harus diperhatikan agar seseorang dapat belajar dengan baik sehingga lancar berbahasa Inggris. Karena speaking ataupun kelancaran bahasa Inggris menunjukkan keberhasilan seseorang dalam menguasai bahasa Inggris. Tingkatan yang keempat ada produk tambahan, artinya itu suatu hal yang mencakup layanan dan manfaat tambahan yang membedakan penawaran perusahaan dan penawaran asing. Contoh penerapannya itu kita menghadirkan beberapa program belajar bahasa Inggris di luar negeri untuk pengalaman yang berbeda di tempat kursus lainnya. Untuk tingkatan yang kelima ada produk potensial, artinya itu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa depan. Dan penerapannya itu dengan kursus bahasa Inggris bukan hanya kemampuan memahami saja yang bisa kita peroleh, tetapi juga kemampuan berbicara, mendengar, membaca, menulis, menyusun kata, berbahasa Inggris secara baik. Nah, keterampilan tersebut itu sangat penting dan banyak dibutuhkan, terutama ketika kita itu tertarik bekerja ataupun melanjutkan studi ke luar negeri. Pertanyaan nomor 3. Usaha khusus bahasa Inggris Anda termasuk dalam kategori industri jasa. Dan pertanyaan A. Apa yang dimaksud dengan jasa? Jasa adalah proses yang terdiri atas rangkaian aktivitas intangible yang biasanya terjadi pada interaksi antara pelanggan dan juga karyawan jasa, dan sumber daya fisik atau barang, dan juga sistem penyedia jasa yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan. Dan secara prinsip jasa tersebut tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Yang B. Karakteristik jasa itu ada 4. Jelaskan dan berikan contohnya yang berbeda dengan modul.
Yang pertama itu ada tidak berwujud atau intangible. Nah, jasa ini tidak dapat dilihat, dirasa, didengar ataupun dicium sebelum jasa itu dibeli. Jadi jasa adalah suatu perbuatan pelayanan, kinerja ataupun performance ataupun usaha. Nah, apabila barang bisa dimiliki sedangkan jasa hanya dapat dikonsumsi. Dan contohnya itu ada di layanan perbankan ketika kita menggunakan HP atau smartphone untuk melakukan transaksi atau ketika berinteraksi dengan staf bank di kantor cabang. Yang kedua ada tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Nah, maksudnya itu barang pada umumnya kan diproduksi, dijual lalu kemudian dikonsumsi. Nah, sedangkan jasa berbeda dengan barang. Pada umumnya jasa itu dijual terlebih dahulu lalu kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Contohnya itu, ketika kita membeli sebuah benda di supermarket, barang-barang tersebut bisa disimpan pada jangka waktu tertentu sebelum digunakan. Berbeda dengan jasa, jika kita pergi ke bank untuk membuat rekening baru, proses produksi yang dilakukan bersamaan dengan pengkonsumsian benefit atau manfaat dari layanan tersebut. Yang ketiga ada keragaman atau variability. Nah, karena jasa itu kan merupakan non-standarisasi output atau banyak variasi bentuk, jenis, kualitas, tergantung pada siapa, di mana, dan kapan saja jasa tersebut dihasilkan. Contohnya itu, terdapat jasa servis kulkas yang dalam satu kompleks ada dua jasa yang dikelola oleh dua orang yang berbeda. Satu jasa terbilang sepi, sedangkan jasa servis lainnya ramai pelanggan. Karena penyedia jasanya itu misalnya yang sepi itu karena galak ataupun suka menipu pelanggan. Sedangkan jasa yang ramai itu karena dia jujur, suka membantu pelanggan memperbaiki kulkasnya dengan opsional paling hemat dan juga sekaligus ramah. Yang karakteristik jasa yang keempat ada tidak tahan lama atau perishability. Jasa memiliki karakteristik yang tak tahan lama dan tidak dapat disimpan karena sifatnya yang tidak berwujud fisik. Contohnya itu layanan konsultasi kesehatan. Ketika kita menggunakan layanan yang sama dalam waktu yang berbeda, pasti itu setelahnya akan memberikan kepuasan yang berbeda. Misalnya apa yang konsultan ucapkan itu tidak mungkin akan sama persis seperti sebelumnya. Pertanyaan yang C, bagaimana Anda menerapkan jasa yang berkualitas di kursus bahasa Inggris sehingga dapat membuat peserta kursus puas? Berikan minimal 5 buah contoh, jelaskan masing-masing contoh tersebut. Yang pertama, di sini kita akan menyediakan fasilitas secara lengkap dan berkualitas seperti ruang AC di kelasnya itu AC-nya bagus, lalu ada komputer ataupun wifi yang lancar untuk menunjang proses belajar mengajar. Yang keduanya di sini ada memilih tempat yang strategis, tempat khusus yang lokasinya akses mudahnya itu dijangkau dengan alat transportasi apapun. Hari ini itu agar ketika siswa mau datang dan pulang ke tempat khusus, aksesnya itu jadi lebih mudah. Yang ketiga, kita menyediakan mentor ataupun pengajar yang berkualitas dan juga profesional. Nah, mentor itu kan harus memiliki pengalaman dan juga prestasi yang baik. Jadi mereka bisa membuat siswanya untuk bisa sukses belajar di tempat kursus kita ini. Yang keempat ada menerapkan strategi belajar yang tersistem, runtut dan juga berkualitas, sehingga siswa menjadi lebih mantap dan berhasil dalam menggapai target program belajar. Yang kelima, kita menyediakan bimbingan belajar online atau kondisi dimanapun bisa saja, bisa di rumah ataupun di tempat-tempat lainnya. Siswa tetap dapat mengikuti les ini dengan materi update dan juga ditayangkan secara real time. Bahkan dapat berinteraksi langsung dengan mentornya. Nah, melalui fasilitas chat ataupun apa saja yang kami sediakan untuk bertanya mengenai materi yang sedang dibahas. Pertanyaan nomor 4. Dalam menjalankan usaha kursus bahasa Inggris, diketahui beberapa data berikut. Biaya tetap 35 juta per tahun, biaya variabel 2.500.000 per tahun, target penjualan per tahun adalah 100 peserta, dan investasi 100 juta rupiah. A. Hitung harga pokok produksi atau HPP. HPP itu rumusnya biaya tetap ditambah variabel. Jadi 35 juta ditambah 2.500.000 sama dengan 37 juta 500. B. Hitung harga jual markup 25% dari penjualan. Untuk rumusnya di sini kita akan mencari biaya per unit terlebih dahulu dengan rumus biaya variabel ditambah biaya tetap dibagi unit penjualan. Jadi 2.500.000 ditambah 35 juta dibagi 100, hasilnya itu sama dengan 2.850. Untuk
untuk harga makhluk rumusnya biaya per unit dibagi 1 dikurang pengembalian atas penjualan yang diinginkan. Jadi 2.850 dibagi 1 dikurang 25% atau sebesar 0,75 yang hasilnya menjadi 3.800. C. Harga jual berdasarkan tingkat pengembalian sebesar 20% dari investasi. Harga sasaran pengembalian itu rumusnya biaya per unit ditambah tingkat pengembalian dikali modal yang diinvestasikan dibagi penjualan per unit. Jadi 2.850 ditambah 20% dikali 100 juta rupiah dibagi 100. Hasilnya itu sama dengan 3.050. Yang D, itu hitunglah break even point atau BEP berdasarkan tingkat pengembalian. Untuk rumusnya di sini saya menggunakan biaya tetap dibagi harga dikurang biaya variabel. Jadi 35 juta dibagi 3.050 dikurang 2.500. Hasilnya itu sama dengan 63,6. Buat program kerja promosi, minimal 5 program yang ditunjukkan kepada target market kursus bahasa Inggris Anda untuk 2 bulan ke depan, yaitu bulan Februari dan Maret tahun 2023. Nah, buat action plan dan timeline-nya, jelaskan setiap action plan menggunakan pola 5W1H. Untuk yang pertama di sini kita akan menyebarkan brosur dan dilakukan oleh bagian dari divisi pemasaran dan dibantu dengan divisi lainnya. Dan untuk pelaksanaannya kita akan laksanakan pada tanggal 13 Februari tahun 2023. Dan untuk alasannya kita di sini penyebaran brosur itu sebagai sarana media informasi dan juga promosi bagi usaha awal kita ini. Dan untuk di mana dilaksanakannya, kita akan melaksanakannya itu di lokasi tujuan yang sudah kita rencanakan sebelumnya, seperti di SD, SMP dan juga SMA. Dan untuk cara pelaksanaannya di sini kita akan membagikan brosur ke sekolah-sekolah tersebut. Nah, selain itu juga kita akan berencana menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah yang membutuhkan jasa bimbel, apalagi ketika momen kelulusan ya, bisa jadi buat persiapan UAS ataupun UTBK dan lain sebagainya. Untuk yang kedua di sini kita akan melakukan pemasangan banner yang dilakukan oleh General Affair, dilaksanakan pada 20 Februari tahun 2023, dan alasannya itu untuk mempromosikan atau mengiklankan kursus kita sehingga menarik perhatian lebih banyak orang ketika melihatnya. Dan untuk lokasinya itu udah ada yang sesuai kita rencanakan. Nah, banner itu akan dipasang di depan tempat kursus di sekitar sekolah dan pusat keramaian. Untuk yang ketiga di sini kita akan melakukan promosi melalui iklan di internet yang dilakukan oleh divisi pemasaran dan dilakukan setiap 1 kali dalam seminggu. Jadi setiap minggunya tuh kita insya Allah tuh bakal update. Nah, untuk alasannya itu tuh untuk menerima tanggapan ataupun saran secara langsung, di mana informasi tersebut dapat menjadi evaluasi bagi usaha kursus kita ini untuk kedepannya. Dan untuk di mana kita akan melaksanakannya itu di media sosial, dan caranya itu kita akan membuat postingan di grup-grup Facebook, Instagram, WhatsApp ataupun lain-lainnya, atau membuat akun khusus tentang usaha kursus ini. Dan postingan tersebut itu berisi testimoni siswa yang mengikuti bimbel dan mendapatkan prestasi tertentu agar lebih menarik lagi. Yang keempat di sini kita akan free trial. Nah, dilakukan oleh bagian divisi pemasaran dan dibantu divisi lainnya, bertepatan pada tanggal 6 Maret tahun 2023. Dan tujuannya itu untuk memperbolehkan para siswa mencoba terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk ikut les nanti yang sesungguhnya. Dan untuk lokasinya itu kita akan laksanakan di SD, SMP dan juga SMA yang sudah kita pernah datangi ataupun belum pernah kita datangi sebelumnya. Dan untuk teknik ini tuh biasanya kita padukan dengan pemasangan banner dan penyebaran brosur yang kedua kalinya agar menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir di sini kita akan menggunakan promosi melalui influencer. Dan untuk siapa influencernya itu kita nanti akan menggunakan influencer yang sedang terkenal pada saat itu, dan tanggal yang kita ajukan itu ada tanggal 20 Maret tahun 2023. Tujuannya itu untuk membantu meningkatkan brand awareness dan membuat jangkauan pemasaran kursus kita lebih luas lagi. Jadi untuk para penggemar influencer itu bisa mencoba kursus di kita gitu. Untuk
tempatnya ini kita akan melakukan di media sosial. Nah, untuk caranya itu kita akan melakukan penawaran spesial melalui para selebgram ataupun orang-orang yang mempunyai imbas dan pengikut banyak di berbagai platform media umum.